Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali bersama channel kami, channel mekanik di sini yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Kali ini kawan-kawan ada keluhan dari unit motor Mio tahun 2009, di mana ada keluhan ataupun pemilik kendaraan mengeluhkan untuk bagian rem depan ini tetap berfungsi, cuman ini terlalu sadis dalam ini teman-teman ya, terlalu jeruk ya. Ini kita coba periksa masalahnya di mana, terus sumber utama masalahnya di mana, cara penyelesaian seperti apa. Yuk kita simak videonya teman-teman, kita atasi ataupun kita jawab keluhan dari pemilik kendaraan supaya ini motor bisa berfungsi dengan baik kembali untuk bagian brakingnya atau rem pengeremannya, untuk bagian tuas ini supaya tidak terlalu dalam. Yang paling utama teman-teman pemeriksaan atau memeriksa adalah teman-teman cek di sini atau di area bagian master kit silinder ini apakah ada kebocoran. Teman-teman silahkan dicek, diperiksa. Jika ada rembesan minyak rem, teman-teman bisa memastikan bahwa masalah ada di bagian dari master kit silinder yang terjadi kebocoran atau bocor ataupun sudah layak untuk melakukan pergantian bagian unit master kit silinder ya. Tapi jika memang kering, di sini teman-teman silahkan periksa. Biasanya ada bagian dari minyak rem yang habis ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada kaca di sini ya. Di sini teman-teman sebelah kanan ya, itu ada kaca. Teman-teman bisa periksa atau bisa lihat apakah minyak remnya masih ada atau minyak rem sudah habis. Tapi kalau memang sudah tidak terlihat, teman-teman wajib sekali untuk membongkar atau membuka bagian bak, bagian dari kaliper SC ataupun dudukan master kit silindernya. Yuk kita buka saja karena memang ini sudah tidak terlihat ya. Oke kawan-kawan, untuk membuka ataupun melihat bak, dudukan dari ataupun juga tempat minyak rem, teman-teman harus melepas dulu bagian cover kepala ya atau batok kepala dengan menyediakan obeng plus. Teman-teman ada 4 baut yang harus kita lepas untuk bisa mengakses dari bak tempat oli ini. Baut di sini 1, depan 1, sebelah kanan juga di sini 1, dan di sini 1 teman-teman ya. Barangkali teman-teman punya Mio ingin melepas bagian batok kepalanya, ada 4 baut yang harus kita lepas. Ini sudah kita lepas teman-teman ya. Kita coba cek untuk minyak rem, karena memang ini sudah lama ya, usianya sudah hampir berapa belas tahun, jadi ini sudah tidak terlihat secara jelas. Jadi kita wajib sekali untuk membuka bagian bak ini. Ada 2 baut pengikat yang harus kita lepas ya, yang bawahnya baut positif atau baut plus atau menggunakan obeng plus. Yuk kita buka teman-teman. Untuk melepas baut ini teman-teman, jika sudah ada karat, teman-teman silahkan boleh diketok terlebih dahulu supaya tidak terlalu macet ya, karena memang ada beberapa kejadian baut ini patah akibat adanya karat. Pas pembukaan kita tidak ketok terlebih dahulu atau memang sudah terlalu parah untuk kerusakannya ataupun karatnya, ini resiko patah untuk bautnya. Hati-hati teman-teman ya. Kita lepas, cek. Nah untuk minyak rem ternyata masih ada, cuman memang sudah terlihat keruh. Kita wajib sekali untuk menguras dan menggantinya untuk bagian dari minyak rem ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini masalah utama ternyata pas mau kita buang, karena memang pasti ada udara yang terkunci di dalam ini, di dalam kabinet ataupun instalasi ataupun juga selang dan komponen di dalam ini ada udara yang terperangkap ya. Karena untuk bagian nepel ini berkarat kawan-kawan, jadi pas kita mau buang itu tidak keluar untuk udara maupun juga minyak remnya dari sini. Untuk nepel ini sudah berkarat kawan-kawan. Nah jadi lubang ini tertutup karat. Oke, ini kita bersihkan. Di sini posisinya teman-teman ya. Ini adalah untuk membuang jika memang terlalu banyak minyak rem ataupun juga ada gelembung udara. Nah, di sini untuk membuangnya teman-teman.
ini teman-teman, kalau misalkan sudah terlihat ada karat, nah ini teman-teman juga harap berhati-hati untuk melepas baut ini ataupun nepal ini. Kenapa? Karena ada resiko patah juga jika memang karatnya sudah ngunci dengan derat yang ada di bagian kaliver esi ini. Sangat-sangat beresiko kawan-kawan ya. Jadi jika memang ada kekhawatiran untuk bagian deratnya sudah terkunci seperti ini karena memang adanya karat, kawan-kawan harap pukul dulu ininya ya, supaya ini terpisah, tidak terkunci dengan kaliver esi-nya, karena memang terkuncinya ada karat di sini. Nah, jika sudah terlepas aman, tapi jika memang patah resiko, karena tidak bisa membuang untuk gelembung udara yang ada di bagian ruangan ini ya. Sehingga sulit untuk membuang bagian udara yang terkunci di sini atau terperangkap di sini, harus dibuang dari sini. Itu pun jika memang bisa, ataupun jika memang kebetulan udaranya mau masuk ya, atau mau keluar dari sini. Hati-hati teman-teman ya, atau kawan-kawan semuanya, untuk melepas baut atau nepal ini. Kalau memang sudah lama tidak dilepas, ini resiko patah. Udah patah biasanya ya harus ke bagian las-lasan untuk membuka nepal yang patahannya ya, sisanya. Oke, kita bersihkan dulu kawan-kawan untuk bagian nepal ini supaya ada bolongan atau lubang sirkulasi untuk ke sini. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, setelah dipastikan untuk ini sudah lancar untuk sirkulasinya atau lubang sirkulasinya, teman-teman silahkan pasang kembali untuk bagian nepal ini. Ini menggunakan kunci 8 teman-teman ya, kawan-kawan semuanya. Kita pasang dulu ini. Oke, nah oke, kita pasang dan kita coba pompa. Oke kawan-kawan, ini sudah tinggal tahap proses pemompaan atau penghilangan gelembung udara yang terperangkap ataupun yang masuk di area instalasi selang rem. Nah teman-teman, ini sebenarnya sudah saya pompa, cuman memang untuk cara pompanya teman-teman silahkan dipompa seperti ini sampai keluar ya. Untuk bagian gelembung udaranya sesekali teman-teman buang di sini. Cara buangnya teman-teman tekan dan tahan, lalu kawan-kawan dilepas untuk bagian nepal ini dengan menggunakan kunci 8 ring seperti ini ya, dibuang sampai keluar. Biasanya masih, kalau misal masih ada gelembung ya, pasti untuk pengereman belum maksimal ya. Untuk jarak kedalaman bagian tuas ini pasti masih dalam ya. Oke, ini kita buang, tapi jangan dilepas teman-teman ya. Kalau memang teman-teman kerja sendiri, tangan kan kiri ya, pegang ini, tekan sampai pol. Nah, itu dibuang sampai akan ke sini nyentuh. Nanti jangan dulu dilepas kawan-kawan ya, jangan dilepas, masih tetap seperti ini. Teman-teman kencangkan lagi untuk bagian nepalnya. Oke, langsung pompa kembali. Teman-teman silahkan pompa seperti ini untuk membuang sisa gelembung udara. Nah, ini sudah normal kawan-kawan ya. Tadinya sampai sini, sekarang udah aman. Begitu teman-teman ya, atau kawan-kawan semuanya barangkali menemukan ataupun juga mengalami masalah yang sama terkait pengereman, jadi kawan-kawan tinggal kerjakan sendiri. Nah teman-teman, ini sudah selesai untuk proses pemompaan dan untuk pengereman sudah kembali normal. Untuk jarak tuasnya ya sudah kembali normal, tidak terlalu dalam sampai ke hampir mentok ke bagian handle atau ke bagian grip ini. Dan tadi yang saya sampaikan, barangkali kawan-kawan mengalami hal yang sama seperti itu, untuk langkah-langkahnya kawan-kawan ya dipersiapkan saja. Untuk kunci 8, minyak rem pastinya disiapkan, dan juga untuk obeng ya, obeng plus kawan-kawan siapkan. Untuk bahan-bahan ataupun juga alat-alat fasilitas yang lain teman-teman, nanti kondisinya situasionalisme kawan-kawan, apa yang dibutuhkan ya
kawan-kawan cari, atau bisa kalau di rumah ya pakai yang di rumah seadanya saja. Saya pun untuk membersihkan bagian nempel yang tadi kosong ataupun tertutup oleh karat bisa menggunakan alat-alat sederhana ya. Sebenarnya ada, kalau di bengkel ada, kalau memang saya bengkel. Tapi kalau untuk di rumah menggunakan gunting seperti ini juga boleh. Terus juga menggunakan jarum pentul ya, untuk memastikan untuk sirkulasi ataupun alur lubang ini benar-benar terbuka ya, tidak tertutup atau tidak terhambat oleh karat. Oke kawan-kawan, seperti itu cara mudahnya, cara simpelnya. Tinggal proses pemasangan sama seperti awal membuka. Itu saja yang saya sampaikan untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi bukan menggurui ataupun juga mengajari, kita hanya sebatas berbagi pengalaman saja, kita saling berbagi informasi saja. Jadi teman-teman jika jauh dari bengkel, kendala yang sama silahkan perbaiki di rumah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, subscribe, dan juga share untuk video saya. Diucap terima kasih. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang melimpah, panjang umur dan sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.